Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Biasa kelima, 5 Februari 2023. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 13-16. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus menegaskan kepada para murid-muridnya bahwa mereka adalah garam dunia. Seperti garam yang berfungsi menggarami segala sesuatu agar menjadi segar dan awet, serta memberikan rasa yang lezat. Demikianlah juga para murid harus menjadi garam yang memberikan rasa pada dunia, sehingga dunia terasa lebih baik, lebih layak untuk didiami. Yesus juga mengingatkan mereka akan bahaya jika garam tawar yang kehilangan fungsinya, ia menjadi tidak berguna, yang pasti akan dibuang serta diinjak-injak oleh orang. Menjadi garam harus menjadi identitas panggilan mereka sebagai murid-murid Yesus. Yesus juga mengatakan kepada para murid adalah terang dunia. Sebagai terang, mereka harus seperti kota yang berada di atas bukit, yang terlihat oleh semua orang karena ada terang di sana. Mereka juga harus seperti pelita di dalam suatu rumah, yang dinyalakan bukan untuk disembunyikan, melainkan menerangi seisi rumah itu. Maka dengan kata lain, terang para murid harus dipancarkan menerangi dunia, yaitu dengan segala perbuatan dan cara hidup mereka yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat kita mendengarkan Injil Tuhan, sapaan Yesus kepada para muridnya itu juga disampaikan kepada diri kita sebagai murid-murid Yesus pada zaman sekarang ini. Sapaan itu tidak bermakna supaya kita berusaha menjadi garam atau harus menjadi garam dunia. Sapaan itu menegaskan atau mengungkapkan identitas diri kita sebagai garam itu sendiri. Maka dengan kata lain, kita adalah garam, itulah identitas kita. Yesus meminta kepada kita supaya mengungkapkan identitas kita sebagai garam dunia. Sebagai garam, kita harus mengasinkan dan mengawetkan semua yang ada di sekitar kita. Pada zaman ini, aktivitas mengasinkan dapat berwujud upaya-upaya untuk memaksimalkan semua potensi baik yang kita miliki demi manfaat dan kebaikan bersama.
Sedangkan aktivitas mengawetkan pada saat ini dapat berwujud aneka macam upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, melestarikan kondisi damai, atau mengawetkan relasi-relasi baik yang selama ini memang sudah terjalin. Dengan mengupayakan itu, kita dapat sungguh mengungkapkan identitas kita sebagai garam dunia. Maka kita juga sebagai murid-murid Yesus juga harus menjadi terang. Terang yang artinya adalah bagaimana kita menyinari setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita, maupun menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita harus menampakkan kehadiran yang membawa cahaya, kebaikan, dan belas kasih Tuhan sendiri bagi orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sama-sama belajar untuk menjadi garam dan terang dunia, yang mana adalah merupakan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.